warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iklima Firdausiah di acara Bincang-Bincang seputar Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Pada hari ini kita akan melaksanakan bincang-bincang seputar Bawaslu beda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau dari sebelum-sebelumnya kita melaksanakan di kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kalau hari ini kita berada di Python Resort Hotel yang katanya kita sudah menjadi pelanggan di Pareho ini, singkatannya begitu. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema peranan kehumasan dalam pengawasan pemilu. Berbicara tentang kehumasan, peningkatan kehumasan tak lepas dari kualitas dan kapasitas. Terlihat dari viewer yang ada di YouTube Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan subscribe yang bertambah. Selain itu juga ada berita-berita yang termuat dalam web Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Terbukti Bawaslu Kabupaten Probolinggo mempunyai 40 kurang lebih dalam 1 bulan. Berbicara tentang itu tak lepas dari sang koki. Siapa kokinya kira-kira? Mengenai koki, yaitu beliau adalah salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo, kelahiran tahun 1975, asal dari Brabe, Maron, Kabupaten Probolinggo. Siapa lagi beliau kalau bukan Bapak Nasaruddin Latif. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Firda. Apa kesibukannya selain bekerja di Bawaslu Kabupaten Probolinggo? Ya, Mbak Firda. Alhamdulillah, selain kegiatan saya sebagai komisioner Bawaslu, kegiatan saya selalu melaksanakan hobi. Ya. Hobi saya yaitu meningkatkan imunitas tubuh dengan cara bersepeda setiap pagi. Dengan cara bersepeda. Jadi, setiap pagi kita usahakan untuk selalu bersepeda. Mengenai sepeda itu kira-kira jaraknya setiap harinya berapa kilo Bapak? Ya Alhamdulillah, kalau dalam kegiatan bersepeda setiap harinya ya kurang lebih dalam 5 kilo lah. 5 kilo, cukup jauh pemirsa. Ya. Cukup jauh sahabat-sahabat Bawaslu. Lanjut saja Bapak, mengenai dasar hukum pada kehumasan, ini apa Bapak? Ya, kalau berbicara tentang kehumasan Bawaslu, maka tentu ada dasar hukum yang menguatkan di dalam pelaksanaan itu. Dasar hukum itu yang pertama adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilu, tentang pemilu ya. Kemudian kedua, dasar hukum kehumasan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa humas Bawaslu itu perlu dilakukan sebuah peningkatan dan pengembangan di dalam informasi publik, apa yang dilakukan oleh Bawaslu di dalam kerja-kerjanya, begitu. Jadi itu ya Bapak mengenai dasar hukum. Untuk bentuk-bentuk informasi publik yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo itu apa saja Bapak? Ya, kalau informasi-informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat, selama ini kita sudah melakukan dalam bentuk website yang sudah kita miliki, kemudian juga melakukan dalam bentuk pemberitaan. Jadi kita membuat berita dan semua staf di Bawaslu Probolinggo itu sudah punya kemampuan untuk menulis, sehingga di dalam kerja-kerja Bawaslu itu mereka dibuat sebuah berita dan kita upload di website kita untuk diketahui oleh publik, kemudian juga melalui channel YouTube kita yang sering kita sampaikan ke publik, termasuk hari ini melalui bincang-bincang santai ini bagian dari media-media yang kita lakukan kepada publik itu. Oh iya. Terus itu Pak, mengenai YouTube di website itu kita juga katanya mempunyai PPID. Itu apa Pak yang termuat dalam PPID itu Pak? Ya, maksudnya PPID itu kan pejabat pengelola informasi data dan informasi. Nah, maksudnya adalah PPID itu bagian dari website kita. Makanya semua kita itu di dalam Bawaslu itu ada 5 komisioner yang membidangi masing-masing.
Salah satunya adalah bidang pengawasan, bidang PP atau penyelesaian pelanggaran, kemudian ada penyelesaian sengketa, kemudian ada SDM. Nah, masing-masing SDM, masing-masing Kordiv ini itu mereka melakukan kerja-kerja yang nanti kita taruh di dalam informasi yang harus kita upload di website kita untuk diketahui oleh publik. Nah, oleh sebab itu PPID itu bagian dari informasi yang kita sampaikan kepada publik, dan ini terus kita tingkatkan agar supaya publik tahu apa yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini. Termasuk hari ini, walaupun tidak ada pilkada, tapi kita melakukan kerja-kerja yang kita lakukan setiap hari. Hari ini kebetulan kita melakukan sebuah sosialisasi yang ini diikuti oleh para staf dan kebetulan juga pemilih milenial. Nah, itu membantu kita untuk menyampaikan kepada publik kerja-kerja yang kita lakukan dan apa yang harus dilakukan oleh publik itu sendiri. Ya. Itu Pak, mengenai tujuannya Bawaslu mempunyai web, YouTube, Facebook, dan Twitter dan yang lainnya, itu apa Bapak? Ya, betul. Oleh sebab itu saya sampaikan di sini, keterbukaan informasi publik yang dimaksud itu adalah kehumasan yang kita miliki itu adalah merupakan sebuah corong dari lembaga kita. Jadi menjadi sebuah corong lembaga kita untuk menyampaikan kerja-kerja kita kepada publik. Katakanlah begini, tidak orang melakukan kegiatan harus ada pertanggungjawabannya. Nah, Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan itu juga harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk menyampaikan informasi ke publik apa yang sudah kita lakukan. Termasuk kita juga membantu bidang pengawasan. Karena bidang pengawasan juga menjadi bagian dari kehumasan, artinya pengawasan itu kan tugas kita adalah pengawasan pemilu. Nah, bagaimana kehumasan menyampaikan bahwa kerja-kerja termasuk hari ini PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu apa yang sudah dilakukan oleh Kordiv pengawasan. Nah, ini kita menginformasikan, kita sudah melakukan banyak hal terkait dengan KPU, terkait PBDB tadi, begitu. Jadi corong sebuah lembaga agar supaya kita diketahui oleh publik, maksudnya begitu. Mengenai kehumasan yang peningkatan, Pak, peningkatan kehumasan, apa harapan Bapak mengenai peningkatan kehumasan, khususnya untuk staf, bisa disampaikan di sini, khususnya staf Bawaslu? Ya, kalau harapan saya selaku Kordiv Humas, Kordiv Humas kita itu bagaimana, kalau tadi sudah Mbak Firda menyampaikan ada peningkatan viewer kita. Nah, ke depan bagaimana viewer kita juga semakin bertambah. Itu artinya apa? Semakin banyak viewer yang dimiliki oleh kita, berarti kita sudah banyak diketahui oleh publik. Kerja-kerja kita itu sudah banyak diketahui oleh publik. Itu harapan kita. Kemudian semakin seperti ini, bincang-bincang seputar Bawaslu ini juga bagian dari meningkatkan itu, untuk agar supaya kehumasan kita semakin kuat untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat banyak. Untuk penulisan, Pak, mungkin harapannya? Untuk penulisan harapan saya juga begitu sama. Jadi kalau kemarin staf itu sudah bisa menulis, sekarang bagaimana bentuk tulisannya sudah semakin banyak, paragrafnya semakin panjang, umpama kan. Itu harapan saya. Jadi semakin banyak yang diinformasikan kepada publik, kan publik semakin percaya bahwa kita sudah bekerja dan bekerja itu. Begitu. Terima kasih Pak atas waktunya telah berkenan. Sama-sama. Sudah mengganggu mau pulang tapi saya ganggu untuk bincang-bincang. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Sahabat Bawaslu, cukup sekian bincang-bincang seputar Bawaslu Kabupaten Probolinggo hari ini. Kita akan bertemu lagi di bincang-bincang seputar Bawaslu yang tentunya lebih menarik lagi. Oh ya, mengenai kehumasan, kita mempunyai web yang kalian, sahabat-sahabat Bawaslu, harus melihat apa yang dikerjakan oleh Bawaslu, seperti itu. Selain itu kita juga mempunyai YouTube, yaitu Bawaslu Kabupaten Probolinggo, untuk webnya Probolinggo Bawaslu Kabupaten. Cukup sekian dari saya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap di channel Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Wallahumma fiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.